Balik lagi di Morning News dan langsung aja kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini bersama redaktur pelaksana iNews.id Anton Suwartono. Mas Anton, selamat pagi. Selamat pagi Mas Anton. Selamat pagi. Waduh, luar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat. di sini? Di luar hujan nih, di luar nih, mendung nih. Hujannya tadi reda, hujan lagi, reda, hujan lagi gitu. Nah, beberapa hari ini drastis loh perubahannya, tiba-tiba dari panas ke hujan dan sebaliknya, hujannya nggak terlalu lama, tiba-tiba panas lagi tuh. Itu lagi modifikasi cuaca. Iya benar. Iya. Salah satu efeknya itu ya benar. Iya. Soalnya kemarin ini dialog dengan BMKG, Pak. Sel-sel awan itu disemai. NaCl. Dibuang dan dipindah, ya. Dibuang dan dipindah ke laut. Dibuangnya di dalam apa di luar? Iya. Ini saya nggak mau komentar. Ini efek mendung nih. Iya, benar-benar ya. Cakung ya. Iya. Nah, ini kebetulan karena tadi juga udah ada yang nanya nih Om Anton soal Reinhard Sinaga yang akan dipulangkan ke tanah air. Padahal di Inggris kan dia menjalani hukuman karena pemerkosaan brutal ya yang dilakukan. Terus dihukum seumur hidup ya Om ya? Iya, dihukum seumur hidup. Vonisnya seumur hidup. Apa alasannya pemerintah ingin memulangkan Reinhard Sinaga? Iya. Ini kan pertama kali disampaikan Menteri Yusril ya Desember yang lalu bahwa pemerintah akan menjajaki untuk memulangkan Reinhard gitu ya. Ini awalnya kan dari kasus penganiayaan yang dialami oleh Reinhard. Itu kejadiannya 2023, tapi baru ramai-ramai itu tahun 2024 dan media-media Inggris itu menyebutkan Reinhard itu dianiaya sampai benar-benar meninggal gitu. Jadi memang begitu luar biasa penganiayaan yang diterima oleh Reinhard. Nah, mungkin pemerintah melihat ya memang ini tugasnya pemerintah ya, tidak terkait dengan untuk kejahatan apapun lah ya, untuk melindungi warga negaranya di luar negeri yang tersangkut kasus hukum. Apalagi warga negara terancam ya, nyawanya terancam gitu. Dalam konteks pemerintah seperti itu memang. Oleh karena itu pemerintah kemarin diperkuat lagi oleh staf sus di Kemenkumham. Pemerintah akan sedang dalam proses negosiasi ya dengan kedubes Inggris untuk sistemnya beda nih dengan 3 napi lain ya yang sudah dipulangkan. Kalau untuk Reinhard ini pertukaran ya. Pertukaran napi ya. Kalau 3 yang kemarin itu yang dari Filipina, dari Prancis dan dari Australia yang Bali 9 itu pemindahan, transfer. Gitu. Nah, seperti apa ini yang masih kita tunggu ya bareng-bareng nanti kapannya dan seperti apa mekanismenya, karena di sana Reinhard mendapat hukuman maksimal ya, seumur hidup dengan 40 tahun masa minimal hukuman. Setelah 40 tahun dia baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat gitu. Dan ini kejahatan yang luar biasa, bahkan kepolisian sana menyampaikan bahwa kejahatannya Reinhard ini adalah belum pernah terjadi ya untuk kasus pemerkosaan di sepanjang sejarah Inggris gitu. Jadi pemerintah Inggris saya kira juga nggak akan mudah begitu saja untuk menyerahkan Reinhard, kecuali Indonesia memiliki bergen yang kuat gitu ya untuk memulangkan gitu. Nah, sejauh ini prosesnya gimana Om? Memang masih di level kementerian yang kemarin disampaikan ya ketika pemulangan napi dari Prancis itu bilang masih dalam proses ya negosiasi di level kedutaan besar Inggris gitu ya. Kita juga masih tunggu ini akan seperti apa nantinya. Saya yakin itu pasti akan ada proses-proses bergaining ya. Pemerintah Indonesia nawarin apa, Inggris juga seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya pemerintah Inggris menerima sih ini luar biasa banget gitu, karena mungkin Inggris juga punya kepentingan juga gitu. Tapi apa kepentingannya itu masih tanda tanya gitu. Iya, kan nggak ada makan siang gratis ya. Cuma makan bergizi yang gratis kan. Makan siang nggak. Makan siang nggak ya. Oke, orang tua Reinhard juga kabarnya mendesak ya dan menyambut baik ya ketika ada rencana pemerintah memulangkan Reinhard ya. Iya, kemarin ini juga disampaikan oleh staf sus bahwa ya itu tadi karena sistem penjara di sana itu kan tidak terbuka ya, tertutup sekali gitu.
keluarga juga jangankan mengunjungi ya, berkomunikasi juga susah gitu ya. Itu mungkin yang menjadi kekhawatiran dari keluarga juga, makanya ketika ya sebenarnya kita belum tahu ya ini mulai dari mana, mulai dari keluarga atau atau dari pemerintah gitu. Tapi saya kira dengan kejadian penganiayaan ini akhirnya dua-duanya juga was-was gitu ya, pemerintah juga was-was, keluarga juga apalagi gitu kan. Dan itu ketahuannya lama ya, penganiayaan yang dialami oleh Reinhardt ya. Ya mungkin di Inggris tahu ya. Enggak, maksudnya kejadiannya terbuka 2023. Ya kan terbuka ke publik kan 2024 ya kalau nggak salah ya. Terakhir akhir lagi itu. Hampir setahun ya. Hampir setahun gitu. Dan ini juga kayaknya terbuka karena ini ya, karena proses sidang pelakunya. Sidang ya. Pelakunya itu. Dan kondisi wajahnya kok tiba-tiba berubah ya. Iya, kondisi wajahnya berubah. Kemudian memang sebelum pelaku dengan ini mudah ditahan gitu ya. Iya, pelaku ini juga kan dia gemes sekali ya sama kejahatan yang dilakukan oleh Reinhardt. Salah satu alasannya di samping katanya dia arogan gitu di penjara. Media-media Inggris melaporkannya seperti itu gitu. Ternyata udah di sel gitu masih ini aja ya. Iya. Masih arogan gitu masih ya. Arogan. Kemudian ditambah lagi dengan kejahatan dia yang bikin napi-napi lain juga. Iya. Padahal kan bisa napi lainnya dikasih tetesin minuman obat bius lagi. Jadi korban lagi gitu ya. Nah ini menariknya ya. Salah satu bargaining ya yang mungkin yang menariknya di sini adalah Reinhardt ini kan di penjara seumur hidup, dia untuk 150 sekian dakwaan untuk 48 korban. Nah, ketika proses sidang itu berlangsung, polisi itu mengungkap lagi ternyata korbannya ada 190 bahkan 200 lebih. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika proses ini berlangsung, repatriasi ini berlangsung, tahu-tahu korban lain juga muncul korban baru gitu ya. Apakah nanti ada tuntutan baru, ada dakwaan-dakwaan baru yang menambah jumlah dakwaan yang jadi membengkak gitu. Dan masa hukumannya lebih panjang. Nah kalau misalnya kalau misalnya dia dipindah ke Indonesia berarti kan pemerintah Inggris nggak bisa itu bisa salah satu kan? Yang harus dijelaskan oleh pakar ini seperti apa nanti. Iya maksudnya bakal ngaruh nggak sih kalau misalnya ternyata ada yang speak up, nambah, misalnya let's say ada 10 orang lagi nih, apakah mempengaruhi? Sementara ini udah inkrah. Atau gimana ya? Mungkin itu pertanyaan yang bisa ini juga ya. Tapi ini kan sebenarnya fokusnya soal pemulangan tadi ya, Reinhardt Sinaga ke Indonesia. Tapi di Indonesia juga sama berarti ya, seumur hidup hukumannya. Jadi cuma pindah tempat aja gitu ya? Iya. Atau gimana tuh? Nanti mungkin ini pakar yang akan menjelaskan seperti apa nanti hukumannya seperti apa. Tapi yang jelas di Indonesia pun juga sebenarnya hukumannya nggak ringan-ringan juga. Bahkan kalau terkait dengan kejahatan predator seks ya, terutama untuk anak-anak kan sempat muncul wacana kebiri gitu kan. Dan korbannya banyak gitu ya. Dan Reinhardt ketika proses persidangan kan juga dia nggak mengakui bersalah gitu. Jadi alasannya dia dilakukan atas dasar suka sama suka gitu kan. Tapi bukti-bukti pengadilan menyebutkan jelas bahwa dia membius korbannya dulu sebelum melakukan. Jadi dari 150 sekian dakwaan itu 130-nya itu pemerkosaan. Sisanya itu kekerasan seksual gitu ya. Mungkin pelecehan dan sebagainya yang lebih ringan gitu. Jadi mayoritas pemerkosaan gitu ya. Kalau pemerkosaan kan jelas gitu ya. Iya. Kalau pemerkosaan berarti meronta-ronta gitu ya. Iya, tapi menarik sih ini kasusnya ya. Yang jadi pertanyaan sebenarnya Mas Anton ya, urgensi Indonesia untuk memulangkan Reinhardt itu apa sih sebenarnya? Ada agenda apa sih? Urgensinya apa sih gitu? Ada mungkin ini, kayak ini legacy pemerintah Indonesia untuk apa gitu misalnya? Iya, sebenarnya gini ya, sejarah Indonesia dalam berusaha untuk memulangkan WNI bermasalah, berkasus itu kan udah ada sejak lama ya. Dulu misalnya ketika dengan Arab Saudi banyak tuh warga negara kita TKI yang terutama ya. TKI yang bukan terancam lagi sudah vonis hukuman mati ternyata bisa dibebaskan walaupun di Arab Saudi kan sistemnya berbeda. Jadi harus ada pemaafan dulu ya dari keluarga korban, baru bisa proses selanjutnya, dan itu juga harus bayar ini kalau nggak salah ya, macam dam gitu ya, dan yang jumlahnya nggak kecil gitu. Saya kira dalam konteks ini
dalam pemerintah ya, dari sisi pemerintah siapapun orangnya, apapun kejahatannya, ketika dia WNI pasti akan ada upaya tetap untuk dipulangkan gitu. Soal kenapa Reinhardt ya yang baru muncul ke permukaan kan karena dia penganiayaan itu ya, gitu ya. Jadi mungkin ini kondisinya bahkan di media Inggris itu disebutkan sangat berbahaya kondisinya gitu kan. Mungkin bukan satu atau dua pelakunya gitu ya. Banyak gitu ya pelakunya. Jadi ada concern ke arah situ kemungkinan ya. Ya intinya untuk menyelamatkan nyawa dia gitu ya. Iya. Di sana. Iya. Tadi seperti yang Om Anton bilang kan, permintaan orang tua satu, alasan keamanan juga. Kalau orang tua tadi karena nggak bisa jenguk kan, karena tertutup tadi ya, nggak bisa dijenguk, nggak bisa ketemu. Terus kemudian alasan keamanan karena sempat dianiaya juga oleh narapidana lainnya. Terus juga soal pertukaran narapidana. Kemudian juga kayaknya kan di era sekarang nih pemerintahannya Pak Prabowo sedang mencoba restoratif justice gitu ya, dan juga tugas pemerintah itu kan memberikan perlindungan ya kepada warga negaranya, even melakukan tindak pidana gitu ketika di negara orang. Nah mungkin ini salah satu bentuk negara hadir perlindungan kepada WNI dengan berusaha memulangkan. Iya. Gitu. Karena ya kalau kita berkaca dari yang sebelumnya Bali 9 juga dipulangkan, Mary Jane juga dipulangkan ke Filipina. Iya. Dan kemarin yang terbaru yang Prancis itu ya, dia juga semua kejahatan narkoba ya, semuanya. Nah, Respon masyarakat Indonesia gimana Om? Nah ini nih ya yang kalau kita baca sekilas kemarin sih di narkoba di media sosial ya, yang menyesalkan memang gitu. Kenapa dipulangin? Karena begini ya. Nah itu dia tadi saya tanya. Nah ini dua hal yang berbeda gitu ya. Pemerintah harus bisa menjelaskan juga gitu ya. Nanti setelah Reinhardt ini dipulangkan akan seperti apa nanti? Betul. Gitu ya. Treatmentnya kan, gitu ya. treatmentnya mau kayak gimana gitu? Apakah dia ditempatkan di penjara yang khusus juga? Apakah gitu ya? dia direhabilitasi? Iya, mungkin, direhabilitasi ya gitu kan? ya. Itu yang belum kayaknya pembicaranya belum sampai ke arah situ ya. Belum, Jadi sekarang iya. pemerintah masih berusaha untuk, kalau kemarin bahasanya staf sus kan Pak Ahmad itu berjuang keras gitu. Jadi kesannya benar-benar serius nih gitu ya. Pemerintah untuk memulangkan Reinhardt. Itu dulu kali ke fase itu. Selanjutnya nanti bagaimana gitu ya. Karena luar biasa kejahatan. Kalau kita bicara tentang kejahatan yang dilakukan Reinhardt itu memang udahlah, no debat lah. Dia pemerkosaan, kekerasan seksual gitu, jumlahnya ratusan gitu ya. Itu yang nanti akan seperti apa gitu ya. Ini pasti akan menimbulkan pro kontra juga nih di masyarakat ya, terutama netizen ya terkait soal ini gitu. Pasti banyak yang berkomentar miring juga gitu. Ya kan? Tadi yang saya tanya kan urgensinya apa sih sebenarnya gitu. Untuk membawa pulang gitu kan. Apakah ini tanda negara hadir gitu. Ya kan? Ini kebijakan yang nggak populer sih ya. Betul. Kalau menurut kita ya. Apa saya nih? Menurut kita ya. Kalau saya sih lebih ngeliat lebih baik naturalisasi lah pemain bola. Kalau enggak Reinhardt dinaturalisasi Inggris gitu. Sebenarnya dia membawa orang-orang yang berprestasi Pak gitu. Diaspora yang berprestasi. Kadang-kadang ya gitu. kita kan berharap diaspora kita tuh berprestasi in a good way ya. In a good way. Ini rekor. Tapi sebenarnya Reinhardt itu anak berprestasi secara akademis ya. Secara akademis dia lagi mengambil program doktor kayak. Betul, di S1 kan dia di kampus di UI juga kan arsitektur kalau nggak salah. Kemudian S2-nya 2 kalau nggak salah dia. Magisternya 2 dia ambil, dan kemudian dia ambil S3 gitu ya. Di sana akhirnya terjadi ini di gitu. Kota Manchester kan ya dia. Di Manchester dia kuliahnya di Leeds kalau nggak salah ya. Oh di gitu. Universitas Leeds gitu. Jadi anaknya sebenarnya berprestasi gitu. Pinter secara akademik ya. Pinter secara akademik. Gitu. Kadang-kadang orang terlalu pinter, ada aja ya keunikannya gitu. Kalau Om Aldi enggak nih orang diundang juga enggak. Tadi kita udah bahas ya. Oh gitu ya. Kita PMDK zaman dulu Mas, kan ada PMDK ya. Betul, Iya, diundang kan. Ini kita nggak diundang Mas, dilirik juga enggak. Iya. Artinya gini, dia bisa sampai tahu betul. Beli apa sih ramuan racikan-racikan itu loh. Ini kan dia perlu belajar juga tuh. Nah, kan Bapak juga biasa gitu kan, ngeracik gitu kan. Ini ya apa namanya?
percobaan gitu. Iya, percobaan. Benar. Nah ini di Perancis juga pernah Peracik nih ada kasus jamu. seperti ini nih ya. Iya. Kalau nggak salah ya, bukan kalau nggak salah benar ya. Kasus pemerkosaan juga, tapi bukan sama jenis gitu ya. Ini lawan Ini jenis. juga heboh juga di dunia, bahkan lebih heboh dari Reinhardt kayaknya gitu. Iya. Jadi ada suami menyerahkan istrinya diperkosa oleh Iya. puluhan Pria-pria ya, lain 50 ya. lebih gitu ya. Hukumannya 20 tahun Iya. penjara, sudah dijatuhkan vonisnya gitu. Iya. Gitu Dan ya. istrinya berjuang ya, maksudnya dia nggak mau ditahan-tahan, disembunyikan. Iya, Udah, iya. saya Speak mau up, tampil, dia saya mau speak tampil up. ke Iya, publik. Dia speak up. Iya. Saya mau tampil ke publik, Iya. sekalian pengen mengedukasi juga katanya Iya. perempuan di seluruh dunia supaya Iya. jangan sampai mengalami hal yang sama gitu. Iya. Kadang kan orang ketika mengalami peristiwa kayak gitu atau menjadi korban Trauma ya. itu trauma dan macam-macam lah, dirahasiakan, Iya, nggak pengen penampilannya, wajahnya, nggak pengen segala speak macam. up Iya. karena malu. Iya. Iya. Gitu ya, proses hukum tetap berjalan tapi orangnya kan nggak muncul gitu Iya. loh. Kalau ini muncul malah. Ini muncul. Ini kan kaitannya dengan kasusnya Reinhardt, korbannya itu kan dibius dulu gitu. Jadi bahkan yang di Prancis ini dia baru tahu setelah dikasih tahu polisi. Setelah polisi melihat rekaman videonya. Jadi suaminya ngerekam video istrinya di ini. Itu kalau nggak salah juga sebenarnya nggak sengaja tuh. Gara-gara Iya, dia ada. lagi belanja, Betul. terus Iya. ngerekam cewek. Iya. Iya. Nah, si cewek itu nggak terima. Ah, Ini iya. pelecehan Nah, nih. akhirnya diperiksa ke Dibongkar rumahnya. handphonenya, Iya. ternyata isinya Iya, begitu. iya. Iya. Benar. Reinhardt juga gitu kasusnya. Jadi korban terakhir sadar gitu ya. Iya. Ketika jadi korban, kemudian dia kabur, ngelaporin ke polisi, dibongkar juga handphonenya. Ternyata korbannya banyak. Sampai 100 berapa? Ketika proses sidang ini berlangsung kan ada 48 orang Iya. yang melapor, dan itu kan sidangnya lama ya. Iya. Dan ketika sidang itu berjalan ada yang lapor sampai polisi nyebutin 190 bahkan sampai 206. Itu korbannya periode berapa tahun tuh, Om? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Yang 48 itu 2,5 tahun ya, 1 tahun 300 hari, 365 hari ya. dibagi Kita bagi aja. 200 gitu ya. Bagi dah. Seminggu 2 kali nih. Ya ini masalahnya juga Korbannya. korbannya banyak kan mahasiswa kali ya. Jadi Iya. mudah. Dan banyak apa hub-hub ya di sana ya. Nah, Hub-hub, kayaknya komunitas. jadi kan tempat tinggal dia memang deket sama pub-pub itu Iya, ya. heeh. Apa emang sengaja milih kali ya? Sengaja Tinggalnya mungkin ya. deket pub, deket bar gitu. Dia kan bisa dibilang predator nggak sih Mas Anton? Iya, predator kan? jelas, Iya. predator gitu. Heeh. Hmm. Iya, dia kan dicari mangsanya. Iya. Predator ya kan? Iya, iya. Iya, makanya dia cari tempat-tempat yang memang ada komunitas itu gitu. Iya, iya. LGBTQ itu kan. Iya, iya. Di situ. Iya. Oh, iya. Jadi Heeh. kayak pub-pubnya itu memang terkenal tempatnya. Iya, ini. hangoutnya mereka Iya. gitu, tempat mereka ngobrol santai, chit-chat segala macam Iya, ya dari iya. situ kan. Baru Iya, kemudian terjadilah aksi kekerasan itu ya. Iya. Oke. Mm. Berarti kita tunggu ya kelanjutannya akan seperti apa. Apakah Mm-mm. ini benar-benar akan direalisasikan dan pembicaraannya dengan pemerintah Inggris juga, Iya. karena ini kan bilateral ya, G2G. Terus juga tentu masyarakat Indonesia juga merespon Iya. kebijakan ini. Kita akan lihat dinamikanya nanti seperti apa dan juga kepastiannya apakah memang jadi. Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah ditaruh di mana nanti kalau misalnya dipulangkan gitu. Iya, benar. Apakah di Cipinang? Iya, apa Di bareng sama Salemba? bareng apa sama di- Rian? Rian di mana? Rian di Jombang. bukan Apakah di- Orang Jombang. bukan di Bogor apa? Mana? Suka miskin. Bukan. Oh, Gunung Sindur. Gunung Sindur. Gunung Sindur ya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Iya, apakah di Gunung Sindur? Iya. Apakah di kalau kasus-kasus kayak gini biasanya di mana? Kalau suka miskin biasanya koruptor ya. Oh iya, waktu itu Bapak di mana? Kenapa jadi balik ke gua ya? Salah gua nanya kalau gitu. Nggak, Ini mantan. handphone simpen dulu nih. Nanti kebongkar lagi Oh, foto-foto. iya. Iya, video-videonya. Oh, iya, itu bahaya nih. Tapi Om, tahu nggak Om, selama ini kalau misalnya kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual, predator-predator gitu, di apa menjalani masa hukumannya di mana?
Berdasarkan pengalaman aja. Jangan dijawab Om, ini menjebak. Jangan dijawab. Kalau ditempatkan di mana kayaknya setahu saya Kita nggak ada ya? yang khusus Nggak ada ya. yang khusus, Cuma benar. mungkin dia ditempatkan dengan orang-orang yang ini gitu ya. Yang maksudnya pelaku-pelaku kejahatan yang iya. Kemarin Yang sama. Pak Pemred Iya. Gaib itu Hmm. komen kan. Iya. Di sel di ini aja katanya biar jadi lelaki sejati. Cipinang. Cipinang ya? Cipinang, iya. Oh. Kalau laki sejati harus di Cipinang berarti ya. Iya. Kenapa itu, Om? Tanya sama Pak Gaibnya. Tapi kan nasibnya akan 11-12 dengan di Inggris sebenarnya kan? Iya enggak? Ya itu dia makanya Iya, banyak kan? hal yang harus disiapkan oleh pemerintah Iya. gitu ya. Termasuk siapa nih kalau misalnya dia ditempatkan barang-barang tahanan lain gitu ya. Orang kan pasti tahanan lain juga akan tahu gitu kan siapa dia gitu ya. Dia tuh predator, Pak. Tapi kalau di Cipinang tuh dia bukan predator, Pak. Ada predator yang paling atasnya lagi gitu. Baru gitu ya. Piramida paling tingginya ada lagi, Pak. Puncak rantai makanan. Iya, puncak rantai makanannya ada lagi. Raja King ya. Iya. Oke, ada Pak Hartawan Hari Permadi. Kita sapa dulu Om ya. Iya. Pak Hartawan bilang itu napi-napi di Inggris yang satu sel sama Reinhard apa nggak pernah dari penghuni penjara lain ya? Biasanya orang seperti Reinhard sudah habis sama penghuni lain. Iya. Iya. Itu tadi udah bengep ya. Dan Udah habis, tadi Pak. menurut Om Anton hampir meninggal itu udah media kritis ya. Inggris mengabarkan seperti itu ya. Sudah sangat-sangat berbahaya gitu ya. Katanya gitu. Ada Pak Prawito Edogawa. Kalau dibawa ke sini harusnya sih seumur hidup juga di sini. Sudah diuntungkan dia bisa ketemu keluarga walau di dalam sel. Daripada bebas malah ada korban lagi nanti di sini. Iya, betul. Iya ya bener ya. Orang juga pada takut kali ya. Iya. Ada Pak Fajri. Di UK cuma hampir mati, nanti pindah ke Indo malah tuntas nggak sih? Atau malah jadi upeti buat terpidana lain? Tuh kan. Oh. Iya. Iya. Maksudnya itu kan sel negara maju ya? Iya. Di Indonesia ya masih banyak lah. Maksudnya kapasitas napi juga di sini kadang kan lebih dari kapasitas selnya. Iya. Oke, ada Bu Asri di Pasar Baru. Terima kasih Om Andri sudah bikin saya ketawa sendirian tentang gigi gerahamnya tadi. Nih bisa terngiang-ngiang nanti ke bawah tidur. Gara-gara dodol nempel tadi tuh ya. Nempel juga di ingatan. Iya. Oke, ada Pak Chandra. Selamat pagi, bung-bung semua katanya. Ketutup lagi deh dari gas ke pemuda Pancasila nih. Oke. Iya. Jadi memang banyak hal yang ini ya. Iya. Banyak hal yang bikin kita nggak fokus. Iya. Ini juga setelah Reinhard siapa lagi nih gitu kan bisa jadi kan. Iya benar. Iya. Setelah Reinhard siapa lagi? Ada siapa lagi sih Om yang masih di luar-luar? Yang ini terpidana mati misalnya TKW. Ada nggak? Di Arab Saudi sih ada beberapa ya. Cuma ya di sana kan nggak bisa prosesnya di sana kan kita nunggu proses di sana dulu. Kalau keluarga sudah memaafkan baru kemudian baru kemudian ditarik ke sini. Oh iya, di Kisos ya. Oke, itu dia beberapa update yang menarik untuk kita bahas di hari ini. Jadi di inews.id juga bisa diakses banyak berita-berita teraktual ya, Om ya. Untuk hari ini. Oke, itu tadi. Terima kasih Om Anton. Terima kasih Om Anton Sudah mencerahkan kita ya. Di sini sehat dan sukses terus Om ya. Terima kasih. Oke, sobat iNews dan juga pendengar Trijaya, sampai di sini kebersamaan kita di Morning News. Ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya Fadli Sungkara. Saya Andre Susanto. Mewakili teman-teman yang bertugas bersama, terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.